Saat aku bertemu denganmu, ada rasa yang berbeda dalam tatapan itu. Saat aku berkenalan denganmu, aku merasakan mula separuh hidupku. Betapa berharganya dirimu untuk hidup dan jiwa ragaku. Berikan sedikit waktu agar dunia tahu tak ada pelukan sehebat milikku. Aku kan menjadi tempat berteduhmu saat badai datang menerpamu. Aku kan menjadi tempat berlabuhmu, tempatmu mencurahkan segala keluh. Aku kan menjadi tempat berteduhmu saat badai datang menerpamu. Aku kan menjadi tempat berlabuhmu, tempatmu mencurahkan segala keluh kesah hidupku. Wis, piye kabare bosku? Weh, ngetes sih bosku. Oke, siap bosku. Apik bosku. Piye kabare bosku? Alhamdulillah, walafiat bosku. Meskipun PPKM kita tetap harus jaga jarak, ya toh? Piye? Ini teh bikinanku spesial bosku. Istimewa Pakai bosku. gula aren beli di pasar tadi sebelum kesini. Oh, jos. Pasti. Pantesan. Mari coba dulu. Enak banget. Tos dulu. Ini ada ininya dulu, ada pegangannya bosku. Oh iya deh. Rapopo, jajal sih ya. Terbaik toh. Apa kabar Mas Fai? Baik Mas. Alhamdulillah ya. Ya. Ini luar biasa Mas Fai ini tadi menyempatkan waktu. Tadi tak calling bosku. Ini karena banyak request teman-teman yang pengen interview Mas Fai. Terus akhirnya aku calling. Kebetulan karena Mas Fai ada jadwal main bola, kita percepat. Wah, iya, Jam bener. 2 masih agak panas. Hot Thank you panas. bosku sudah datang ke sini bosku. Sama-sama bosku. Mas Fai ini salah satu apa ya, kalau buat aku sih dia inspirasi banyak orang sih. Mungkin meskipun nggak secara langsung kayak gitu, tapi sebenarnya teman-teman itu banyak yang terinspirasi buat apa ya, kayak fokus pengen berkarya kayak Mas Fai. Karena dia itu dari dulu fokus loh bosku, ya kan, ngeluarin single itu terus loh. Terus kapan albumnya bosku? Albumnya sudah. Udah ya? Kan kemarin baru rilis album pertama ya Mas Fai ya? Album pertama, terus 2 single baru. Album pertama judulnya apa Mas Fai? Pengendara Asmara. Pengendara Asmara itu juga udah ada. Pengendara Asmaranya baru dirilis video liriknya. Ya, benar. Kebetulan Mas Fai itu pakai motor ya. Motor C70. C70 keren banget itu. Terus single sebelum itu kemarin Mas Fai juga baru rilis ya. Ya. Kemarin sama Mas Bagus Tikus itu buat video klipnya itu judulnya apa Mas Fai? Pelukan Terhebat. Pelukan Terhebat. Nah, Pelukan Terhebat itu yang tadi baru aja dibawain oleh Mas Fai. Benar sekali. Jadi ini mungkin sebelum ngomong jauh Ya. tentang perjalanan karir Mas Fai, aku pengen bahas yang Pelukan Terhebat sih. Oke, siap. Karena Pelukan Terhebat ini aku pikir ini, aku lihatnya loh Mas, lebih mateng daripada yang sebelum-sebelumnya. Pastinya. Nah, itu apakah karena ini dari isi hati terdalam? Atau sebenarnya mungkin sejauh ini Mas Fai mempelajari secara karakteristik tentang Mas Fai akhirnya jadi Pelukan Terhebat. Gimana itu ceritanya Mas Fai? Kalau Pelukan Terhebat itu sebenarnya ya awalnya sih aku juga nggak maksudnya pengen menjadi lebih bagus dari sebelumnya, cuma nggak kepikiran jadi malah menurutku ya jauh lebih bagus lah. Ya. Menurutku kemarin tuh pengennya lebih bagus sedikit lah daripada yang kemarin, cuman memang Pelukan Terhebat sendiri dari segi lirik memang aku cara nulisnya beda. Terus ya itu memang niat bener pengen bikin lagu itu tuh niat mau bikin lagu ini temanya ini gitu. Terus kalau yang kemarin ini sebenarnya cuma beda tema aja sih. Kalau
sama rasa sih lebihnya. Mungkin temanya masih tetap cinta ya, cuma rasanya itu kalau yang kemarin itu masih teenage gitu loh, maksudnya masih cinta remaja lah, maksudnya cinta monyet lah. Kalau untuk album Pengendara Asmara itu lirik-liriknya kita masih lugas-lugas, masih ya lirik ABG lah, mungkin anak-anak baru mengenal yang namanya suka sama lawan jenis ya, kayak gitu. Terus pada akhirnya aku pengen bikin sesuatu yang beda karena proses juga, terus dari segi musik pun juga pengen sangat beda sekali, dan alhamdulillah memang bisa sangat beda sekali dari yang kemarin-kemarin kan. Ya itu perjalanannya sih proses sih ya Mas. Aku nggak bisa ini karena aku juga dari ngeband dari lama banget, aku bikin album juga baru 2018 gitu loh. Cuma kemarin tuh dulu cuma single gitu, terus main dari panggung ke panggung. Pada akhirnya 2018 itu memberanikan diri karena wah kayaknya udah mulai berani, dan menurutku untuk dari segi audio juga udah cukup lumayan lebih bagus daripada yang kemarin-kemarin saya keluarin. Kebetulan untuk single yang terbaru Pelukan Terhebat pun juga aku alhamdulillah dibantu banyak orang. Nah, itu yang melibatkan itu kan banyak banget, ada Mas Eros, ada Mas Caka, ada Mas Kakung. Itu seberapa penting mereka itu buat perjalanan Mas Fai, karena ngomongin Mas Fai itu aku pikir nggak pernah terlepas dari Mas Eros ataupun Sheila on Seven atau Mas Duta. Nah, artinya kan ini sangat berpengaruh banget ya, terutama Mas Fai itu dulu kan salah satu inspirasinya Sheila on Seven dalam pembuatan film favorit ya kan. Nah itu kan aku pikir Mas Fai ini jelas sangat berpengaruh untuk industri musik di Jogja. Nah siapa aja itu kemarin yang terlibat di penggarapan dia itu, apakah dia ikut direct vokal atau itu backing vokal atau seperti apa, bisa dijelaskan Mas Fai? Oh iya. Di Pelukan Terhebat itu memang benar-benar itu kan lagunya tentang support system orang yang ada di sekitar kita ya. Kebetulan alhamdulillah saya untuk bikin lagu itu benar-benar dapat support system yang sangat luas sekali dari teman-teman ya kan. Banyak banget sih, dari mulai kita bikin ramuannya itu, aku drumnya ngisi drumnya itu dibantu Tutut. Dia juga yang mixingin drum. Oh, dia yang mixing juga. Dia yang ngeditin drum, terus ngeditin yang lain-lain, terus kebetulan dia juga ngisi drumnya. Dia juga ngoperatorin waktu take di Lahan Eros itu kan Tutut yang take-nya di Lahan Eros. Ya. Terus untuk gitar ada Ancal itu selalu bantu aku dari dulu banget. Udah kalau manggung dia pasti. Kalau live juga sama Mas Ancal juga. Terus Duan, kalau Duan memang projectnya baru ini sih, cuman aku udah kenal Duan lama. Udah lama, cuman baru ngelibatin di project yang ini. Duan main bass itu, jadi aku pikir yang kemarin perform di Jogja Musik Week itu. Benar sekali. Ini yang cocok siapa ya? Kayaknya ini. Ketemu. Terus Vicky apalagi? Vicky itu udah menjadi jiwa ya, dari Virus dulu, maksudnya dari album yang pertama, dari yang dulu dia yang ngisi synthesizer, pianonya dia lah. Kebetulan di sini dia co-producer kan, jadi dia memang bagan-bagannya Vicky lebih banyak berperan gitu loh. Vicky banyak berperan, terus kasih mentahnya ke saya, terus saya sebar ke anak-anak, terus akhirnya ya kita take itu. Di sini juga Vicky yang mixing sama mastering Vicky sendiri. Gitu. Yang berarti semua itu mixing mastering Mas Vicky berarti. Kalau untuk edit memang sama Mas Tutut juga. Kalau gitu. Mas Duta, Mas Kakung, Mas Caka terlibat dalam bagian kalau apa? Mas Duta itu memang kemarin itu waktu saya dengerin lagunya itu tiba-tiba ya dia support dalam segi non material, dalam artian support semangat ya. Terus dia bilang, sini tak bantuin bikin backing vokalnya, karena saya kesusahan waktu itu. Mas ini belum ada backing vokalnya, saya kesusahan ini lagu ini. Memang lagu ini kok susah ya buat aku gitu. Saya bilang gitu, terus dibikinin lah sama dia partnya gitu, partnya kayak gitu. Terus pada akhirnya untuk take kebetulan memang saya kesusahan. Intinya sih awalnya itu bener. Ternyata saya kesusahan. Untuk ngisi siapa ya, akhirnya untuk nada-nada ini, part ini memang Dek Caka
pas masuk banget, ya. pas Oke. banget ya, maksudnya, dan kebetulan Ya. dia bersedia mau support Ya. ya, alhamdulillah banget Ya, ya. ya. Untuk waktunya juga Dek Caka kan juga Pas. lumayan sibuk. Ah. Terus ada Mbak Kinan dari vokalisnya Senja Oh, juga. Kinan Senja. Itu juga ngisi juga di backing Oke. vokalnya. Heeh. Terus kalau Kakung itu tuh ibaratnya ya teman support Ya. ya. Kebetulan Ya. dia di video klipnya memang jadi istilahnya ya yang mendirect ya. Produser lah. Oh, maksudnya. produser, betul, yang bantuin memproduser, iya, produce lah, betul, ya, betul. maksudnya. Artinya yang terlibat di sini kan orang-orang penting. Ya. Ada Mas Duta Selaon Ya. Seven, Caka Venastri, ada Mas Kakung Langit Sore, bahkan Kinan dari Senja, Ya. ya kan? Artinya kan ini kalau Mas Fai tanpa disadari itu kan support sistemnya di lingkungan Mas Fai itu sangat banyak ya, Mas Ya, ya. banyak sekali, kayak Mas Bagus juga sangat bantu sekali Nah, sama iya. timnya Gas ID Betul, itu. betul. Terus Mas Eros tuh ya selalu Mas Eros ya. di lahan Eros tuh selalu kasih Ah. sesuatu yang lebih Iya, lah buat, iya, paham, buat kami gitu Iya, loh, iya, maksudnya. iya. Wah, itu luar biasa. Iya, iya, betul. Salah satu teman curhat aransemen juga kalau Oh iya, oh iya toh. Mas gini gimana nih, gini gimana. Terus sebelum rilis pun juga saya ajuin lagi ke mereka, kira-kira gimana ya gitu loh, Mas dia. Itu tag Pelukan Terhebat sendiri pun juga karena buat aku itu lagu dengan nuansa baru gitu loh, itu juga agak susah buat aku. Bikin sendiri susah sendiri gitu. Tapi kalau aku ngelihat itu kayak lebih mateng banget gitu loh, Mas. Dari Ya. album sebelumnya yang materi sebelum-sebelumnya aku pikir ya meskipun lebih banyak tentang patah hati kalau aku lihat ya, Mas ya. Nah, ini apakah karena perjalanan hidup? Nah, sampai saat ini kan Mas Fai masih bertahan nih dengan kesendirian. Bahkan sampai dijadiin lagu film favorit yang selalu kalah dalam film ya kan. Nah, ini Mas Fai gimana, Mas? Artinya menyikapi dalam sebuah lagu itu emang lebih banyak terinspirasi dari diri sendiri apa orang lain sih, Mas? Ya, jujur memang lebih banyak sendiri. Cuman dalam satu bagian lagu itu pasti ada suatu bagian yang itu juga aku ambil dari kisah orang lain juga. Ya, betul, Maksudnya betul. Dari beberapa part lagu dari Ya, ya. song, terus bridge atau rap pun Oke. pasti aku ngambil juga. Ada dari kisah si tahu-tahu bikin, wah ini kisahnya ini cocok ini masukin ke sini Yeah. gitu. Kayak gitu sih imajinasinya gitu loh. Jadi ya memang sebagian besar memang kisah sendiri ya, misalnya. Pribadi Cuman ya. aku juga banyak kok lagu yang kisahnya dari orang lain atau bahkan lihat sekitar, kayak aku yang di album pertama ada Terbuai Semesta itu aku lihat tentang alam semesta, lihat langit atau apa terpukau, aku bikin lagu Terbuai Semesta kayak gitu. Oke, ini menarik banget Mas Fai, perjalanan yang sungguh sebenarnya banyak banget yang diharapkan beberapa teman-teman ke Jogja ketika ya meskipun niat kuliah juga tapi sebenarnya banyak banget yang akhirnya ke sini tuh pengen berkarya. Karena ketemu banyak teman yang anak ngeband juga, ternyata ya hampir mirip niatannya. Niatannya sama. Aku ngefans sama Sheila. Ayo podo, aku pengen ketemu. Ayo podo. Aku kuliah di sini tuh emang awalnya banyak banget. Emang pengen ketemu sama Sheila on Seven gitu. Dan artinya sampai saat ini malah banyak banget kayak orang yang apa ya, yang lihat sosok si Fairas ini malah sebagai Mas Duta. Artinya ya nggak tahu, mungkin kayak secara penampilan, secara aku nggak tahu ya, ini mungkin bisa juga baju atau celananya punya Mas Eros bisa juga. Nggak sih, kalau Mas Duta beberapa memang yang di klip Mas itu Duta, sorry ya. yang di klip itu memang blazernya itu dikasih sama Mas Duta itu yang coklat itu. Cuman ya beberapa aku dikasih banyak banget sih. Beberapa beberapa kali manggung pasti gonta-ganti, kadang ya pakai ya baju yang disuka sama dia gitu. Ya kalau banyak orang bilang, oh gue mirip Mas Duta, saya hari-harinya nggak bilang gitu aja. Iya. Nah, ini ada yang menarik meskipun udah sempat ada yang bahas, Mas ya. Tentang lagu Sheila on Seven yang film favorit. Itu gimana ceritanya sampai akhirnya ini yang nulis Mas Eros ya? Iya. Nah, kenapa Mas Eros akhirnya terinspirasi film favorit itu dari Mas Fai? Itu gimana ceritanya sih Mas Fai? Ya memang kalau film favorit itu awalnya sih cuma kita ya ngobrol gini, main gitar sih awalnya, main gitar. Saya punya gitar. Terus saya tawarin ke Mas Eros, mau nggak nih Fender Mas? Ya udah, coba-coba sini dulu aja lah. Coba malam-malam tuh sampai malam udah selesai. Terus
Habis itu dia nanya, tiba-tiba nanya, kisah asmaramu piye ya? Ini jarang banget dia nanya kayak gitu. Oh serius? Iya. Terus Itu baru pertama kali. baru pertama kali ya. Paling cuma garapi kalau datang gitu bawa kita. Seprono sprene. Seprono sprene gitu, paling cuma kayak gitu terus. Dewe wae ngono. Terus tiba-tiba kayak gitu. Biasanya saya curhat itu malah sama Mas Duta malah. Oh malah lebih kalau asmara ya? Iya. Kalau lagu sendiri Mas Duta juga bikinin sebenarnya di album yang bareng Lapang Dada itu berarti Musim Yang Baik. Itu judulnya Belum. Itu Mas Duta yang bikin itu ya itu buat saya. Oh, sebelumnya udah pernah. Udah Mas Duta tapi yang bikinin yang belum. Oke. Karena memang aku tiap hari hampir curhat sama dia. Iya, betul. Sama Mas Eros yang film favorit itu memang aku tiba-tiba ditanyain gitu jadi ngomong. Oke. Wah, kebetulan Mas. Ini aku baru patah hati. Kebetulan yang tak ceritain sama Mas Eros itu sebenarnya belum diceritain ke Mas Duta, karena ya, baru kejadian baru belum sempat ketemu toh. Makanya mungkin Mas Duta bisa bilang kalau angle yang film favorit itu rada beda ya gitu sama biasanya. Terus saya bilang ke Mas Eros, yo ngene gitu. Oh yo wes sesuk dadi lagu ya gitu. Udah, aku gak kepikiran toh Mas. Habis itu selang setahunan lah. Itu 2018 toh film favorit keluar. Itu tuh ya curhat itu sekitar 2016 apa 2017 lah. Ya antara itulah saya lupa. Terus jadinya film favorit itu saya dikasih tahu ya dari Tutut gitu. Oh gitu. Tutut kan kebetulan engineer-nya Rock to Take. Dia udah denger lagunya dua. Yang di Lahan Eros ya. Terus tiba-tiba kan di-mention di webnya Sheila on Seven sama IG-nya itu dia bikin behind the scene kan. Jenengmu di-mention Mas Eros. Terus tak lihat. Ternyata iki to lagune. Wah, apik banget lagunya. Terus saya baru ngeh, oh iya, dulu tuh dia bilang kayak gini, jadi lagu gitu. Terus ya saya baru ngeh kalau ternyata dibikinin lagu sama Mas Eros. Luar biasa, ternyata seperhatian itu ya. Iya, saya juga nggak kepikiran gitu loh, maksudnya itu suatu kebanggaan bonus sendiri lah ya. Bonus lah maksudnya. Bonus dalam hidup. Ya benar, artinya kan itu seiring perjalanan Mas Fai yang mungkin dari awal ngefans. Ya cuma fans lah Mas. Ya, terus sampai sedekat itu bahkan jadi inspirasi. Akhirnya malah dibalik toh. Padahal saya bikin lagu itu dari dulu sampai sekarang inspirasinya dari mereka juga. Iya. Cara bikinnya ya mungkin ada beberapa lagu yang mungkin kalau teman-teman pasti banyak lagu bahkan hampir semua lagu orang bilang kalau ini selap banget nih, selap banget. Ya nggak bisa sudah mendarah daging ibaratnya. Mendarah daging betul. Mau gesek genjreng gitu tuh mesti otomatis lah gitu loh. Otomatis bakalan mengarah ke sana. Memang tidak dipungkiri kalau saya memang ya ngefans banget ya. Lagu-lagu Sheila jelas pasti saya suka gitu. Dan kebetulan ada beberapa referensi mereka pun aku juga dengerin gitu. Jadinya juga mungkin nafas-nafasnya hampir sama. Nah, terus cuma kalau nyanyinya nggak bisa sebagus. Ya itu kan karakter sendiri Mas Fai, karakter sendiri. Nah, ini kembali kalau ngomongin Fairas, ini kan dulu dalam bentuk format band kan Mas? Ya. Maksudnya meskipun format band meskipun akhirnya sekarang solo tetap live band dong. Ya, tetap live tapi band. Mas Fai sekarang sendiri. Ya. Ya, itu kenapa Mas dengan yang format Fairas ini? Sebenarnya nggak ada apa-apa, cuma memang masalah kesibukan masing-masing. Ya masalahnya sibuk berarti ya. Jadi memang dulu tuh memang anak-anak malah wis kowe solo wae. Cuman dari dulu kan saya nggak mau gitu loh. Maksudnya pengennya nggak pede gitu loh. Kayak nggak ada yang jagain tuh kalau sendiri gitu. Betul. Terus kebetulan saya pengen agak sedikit lebih beda dan lebih berlari terus saya bilang ke iki nek misalnya aku dhewe piye to? Kok nek misalnya kowe do iso, misalnya kalian bisa, ya ayo. Kalau pas main bareng ya ayo. Ya kebetulan kan yang ngedrum kalau live kan memang drumnya Faras yang kemarin. Iya, betul. Itu ya. Ya kebetulan kalau untuk Mas Haji sama Daniel kan di luar pulau nih. Iya. Kalimantan. Ya nggak tahu kalau dia besok ke Jogja mungkin akan selalu bisa jadi pilihan lagi. pertama buat saya untuk main bass gitu. Mas Haji pun juga gitu. Untuk gitaris kan memang saya dari dulu Mas Haji sama Ancal atau Mas Haji sama Ibam gitu kan. Ya kalau nggak ada Mas Haji bisa pakai Ibam untuk sementara kan saya Ancal sendiri masih bisa. Kalau besok Mas Haji sudah lebih slow waktunya
Ya mungkin juga Mas Aji sama Ancal bisa duet. Oke. Ya seperti itulah istilahnya. Tetap Nah, format band. tetap format band Iya. untuk live. Nah, tapi untuk akhirnya meneruskan sendiri kan mungkin karena apa namanya terus muncul mungkin ya Mas ya. Artinya untuk semangat Pengen terus berkarya Mas. Jadi betul. kalau nggak ngapa-ngapain itu kayaknya kok ya. stres sendiri. Iya betul. Di luar Mas Fai juga sibuk koleksi motor tua dan Iya. gitar tua. Yang penting jangan cewek tua aja, Mas. Oh, jangan. Nah, ini teman-teman yang belum tahu ini Mas Fai itu suka banget sama motor-motor koleksi tua. Ya, dia kalau lihat di rumahnya itu banyak banget, bahkan gitar-gitar koleksinya itu banyak banget. Bukan koleksi si kolektor. Kolektor dikoleksi, kalau ada yang nawar ya, kalau ditol. ada yang nawar lumayan jual. Nah, ini Mas Fai, ini dengan kondisi mungkin kalau pandemik ini udah ya udah lama sih, tapi akhirnya pemerintah punya apa namanya kebijakan lain yaitu PPKM darurat, bahkan diperpanjang nih Mas Fai sampai tanggal 25 Juli 2021. Nah, ini Mas Fai menyikapinya seperti apa Mas, terutama dampak mungkin yang terjadi langsung sama Mas Fai? Ya kalau dampak jelas pasti semua merasakan. Cuma ya gimana lagi, mau gimana lagi ya cuma bisa pasrah toh. Yang bisa berjalan ya terima yang pandum kalau orang Jawa bilang. Jawa, betul. Yang penting itu tetap berusaha kalau betul. Kita masih punya Tuhan. Betul gitu. betul. Jadi ya wis jalan aja. Kita itu diperintahkannya cuma untuk gerak. Jadi walaupun tetap jadi banyak tidurnya atau kemarin. Iya, betul. Baru kali ini loh tidur berguna bagi nusa dan bangsa ya. Ya benar tapi itu. Ya nggak apa-apa. Ya, gitu. tapi apakah jadi semangat buat Mas Fai buat berkarya akhirnya? Nulis lagu, Saya nulis sudah lirik. ada 6 lagu lagi. Wih, serius Mas Fai? Ya udah ada 6 lagu baru lagi yang mau masuk Take Drum. Oh, ya, mau masuk Take Drum? Ya, berarti udah bikin kit? Udah luar biasa loh. Udah ada yang kebetulan kita masih karena pandemi juga masih milih-milih studio jadwal terus teman yang mau ngisi juga masih apa itu tentatif ya. Masih cari yang bisa membantu. Iya gitu. Betul. Jadi kalau ada yang mau bantu boleh. Atau ada yang mau sama Mas Fai, wah terutama cewek ya. Janda nggak apa-apa ya Mas Fai ya. Aduh, jangan cewek lah. Kita berkarya dulu. Dulu. Fokus ya karir. Nah, ini Mas Fai ini sangat unik sekali lagi teman-teman. Karena sejauh ini dia sampai saat ini fokus dengan dirinya. Dia pun sampai sama sekali nggak memikirkan hal-hal seperti itu loh. Ya kadang kepikiran ya buat selingan. Jadi buat selingan. Asmara itu sebenarnya buat selingan. Untuk bisa berkarya. Oke. Soalnya kalau nggak patah hati itu susah bikin lagu ya Mas. Tapi nyatanya sih ya. Iya kan? Atau harus kalau dipaksa. Patah hati itu semalam bisa Karena harus dipaksa sakit hati, patah hati itu kadang baru dapat aku juga inspirasi. mengada-ada. Maksudnya ya men patah hati. Kalau ada cewek ya udah deketin biar patah hati, biar patah hati. Serius? Sampai kayak gitu aku. Sengaja buat inspirasi bikin lagu, deketin jahat cewek. Sebenarnya jahat pada diriku wah sendiri. Ini loh hati-hati teman-teman. Nanti dia malah PHP akhirnya menyakitimu, akhirnya sih, itu hanya bukan inspirasi PHP lagu. saya itu. Bukan ya? Lah itu tadi takut pada akhirnya menyakiti, lebih baik sudah. sama aja bosku. Sama aja bosku. Nah, ini Mas Fai, harapan ke depan untuk karir Mas Fai karena aku tahu Mas Fai ini kan sangat loyal sekali terhadap industri musik, terutama karya-karya Mas Fai dan teman-teman kayak gitu. Apa harapan ke depan untuk untuk karir Mas Fai sendiri di belantika musik yang lebih luas, mungkin secara nasional? Apakah ada harapan tertentu Mas untuk album berikutnya itu yang tadi 6 lagu pastinya itu? Kalau yang namanya orang berkarya apapun ya. Kalau lukisan ya pengen dilihat banyak orang. Kalau musik kan pengen didengerin banyak orang ya. Pastinya itu juga ya pengen manggung dilihat banyak orang juga. Ya itu kita nggak munafik tentang masalah dolarnya ya. Cuman di situ ada kepuasan tersendiri ketika kita manggung. Lagu kita banyak menginspirasi orang. Terus saat kita manggung kita bisa menghibur banyak orang, itu yang utama itu sih sebenarnya. Kalau untuk misalkan bonus-bonus yang lain kayak dolar mungkin terkenal atau apa ya itu efek bonus aja sih menurutku. Dari dulu awal saya berkarya sih saya juga nggak pernah nggak munafik pengen pengen, tapi ya cuma itu buat support aja, wah pengen kayak itu ya, kayak ini ya, kayak tapi nggak yang mengharuskan. Pada akhirnya tetap fokus berkarya pada karyanya gitu. Yang penting kita bikin
apa yang terbaik aja ya. Maksudnya nanti kalau nggak sekarang mungkin besok, kalau nggak besok ya besoknya lagi, atau besoknya lagi, atau nggak sama sekali. Tapi ya nggak apa-apa gitu loh. Ya, ya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting itu kalau berkarya kan ya berkarya wae gitu. Ya, ya, betul. Itu kita tampilkan yang terbaik ya. Ya, Semoga ya. Natural aja lah ya Mas ya. pandemi ini cepat selesai, Ikhlas. jadi kita masih bisa hingar-bingar lagi gitu. Betul, betul. Artinya dalam konteks di kondisi pandemi yang penting teman-teman di rumah itu, terutama ya teman-teman di rumah itu jangan sampai malah jadi lengah, jadi Patah akhirnya kita semangat, nggak ya. fokus gitu ya kan. Yang penting itu yakin Mas. Yang penting yakin ya, yakin dalam diri. Ya. Betul, Siapa betul. tahu besok lebih buruk lagi. Ojo Mas Wahyu. Canda, besok lebih baik pasti. Ojo. Terima kasih banyak ini Mas Wahyu udah datang ke rumah desa di Limasan. Iya, keren banget tempatnya. Nanti kapan-kapan teman-teman silahkan mampir aja ke sini Buat sambil teman-teman yang lain sambil ya. ngeteh. Coba tehnya dulu Mas Wahyu. Wah. Mas Wahyu, habis ini kita sambil nyanyi lagi ya. Aku pengen Boleh. dinyanyiin Mas Wahyu sama lagu yang terbaru yang di album itu, yang pengendara Asmara. Nah, Boleh. Oke, tunggu nih pengendara asmara buat teman-teman. Jangan kemana-mana. Bila hari mulai malam, sepian pun datang menghampiriku, dan aku coba terus berjalan, temukan dirimu, untuk temukan pasangan jiwaku. Wuhu. Tuhan tolonglah diriku, ku telah jatuh hati padanya. Malaikat cinta datanglah kepadaku, berikan petunjuk untuk temukan hatinya. Pengendara asmara, kemana kau membawaku? Kesepian ini masih menyerang